Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat Jielei Shenlong sepanjang 30.000 mil, Zhu Hengyu tidak bisa menahan matanya untuk bersinar. Meskipun Badan Hukum Domba Iblis telah menyerap sejumlah besar asal guntur, tapi jujur saja, Badan Hukum Domba Iblis menggambarkan titik asal itu terlalu lemah untuk mengguncang akar naga petir. Melihat naga petir yang agung, Zhu Hengyu tidak bisa menahan pikiran di benaknya. Naga petir ini pasti tidak akan memurnikan dalam waktu singkat. Meskipun Ling Yuzhan sudah terwujud di alam suci agung. Di alam, dia berada di alam yang sama dengan naga petir ini. Tapi ketahuilah, alam suci agung sebenarnya tidak memiliki batas. Kecuali Anda mendapatkan energi ungu kosmik, Anda dapat menyempurnakan prinsip mayor menjadi prinsip Dao. Jika tidak, Anda akan tinggal di alam suci agung selamanya. Lewat sini, bahkan jika mereka berdua di alam suci agung, kekuatan mereka sebenarnya berjauhan. Ambil contoh naga yang menakutkan ini. Keberadaannya terlalu lama, itu lahir dari awal dunia. Itu telah hidup sampai hari ini, dan kedalamannya benar-benar sebanding dengan 3 leluhur kuno. Faktanya, pikirkan saja, tubuh naga hitam yang kacau adalah dewa leluhur iblis. Selama pertempuran keruntuhan, leluhur iblis sedang mengendarai badan hukum naga hitam Chaos dan mengikatnya dengan 3 leluhur kuno. Dan pada akhirnya, kedua belah pihak mati bersama. Tubuh naga hitam tirani yang kacau balau masih belum terkalahkan. Pada saat itu, naga dewa petir ingin menyelinap menyerang tubuh Dharma naga hitam Chaos, namun pada akhirnya ia mencuri ayam tersebut dan gagal untuk menutupi nasi, dan dirobek oleh tubuh Dharma naga hitam Chaos. Meskipun badan hukum naga hitam Chaos memang memenangkan pertempuran itu pasti bukan tanpa harga, dan itu tidak mudah. Zhu Hengyu bukanlah tubuh naga hitam yang kacau, aku tidak tahu bagaimana perasaannya untuk mengatakan sesuatu yang buruk. Meskipun naga petir memang telah mematahkan ekornya, namun siapa yang tahu bahwa tubuh naga hitam yang kacau itu sudah mengalami luka yang fatal dan segera mati. Tentu saja, tebakan yang tidak perlu sebenarnya tidak perlu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Karena naga dewa petir berani melawan badan hukum naga hitam Chaos, itu berarti satu sama lain ada di level yang sama. Jika tidak ada kemungkinan mengancam badan hukum naga hitam Chaos, mengapa repot-repot mati? Perampokan naga dewa guntur ini tidak tiba-tiba muncul. Dalam pertempuran keruntuhan tahun itu, terjadi tabrakan besar antara langit dan bumi dan Ibu Pertiwi. Dalam pertempuran itu, Dao Surgawi dan Ibu Pertiwi pada dasarnya dibatalkan. Pertarungan paling puncak terjadi antara leluhur iblis dan 3 leluhur desolate. Pada akhirnya, dunia hancur dan dunia hancur. Seluruh benua kuno yang sepi hancur menjadi bintang di langit. Sampai sekarang, 3 leluhur kuno sudah bangun. Bahkan ratusan juta tahun yang lalu, itu muncul dalam pertempuran gerbang peri bintang. Dan dia bertengkar dengan tuan dari gerbang abadi Xinchen. Ibu Pertiwi, secara alami, tidak perlu berbicara lebih banyak. Jika bukan karena bantuan Ibu Dewi, bagaimana Zhu Hengyu bisa melakukannya hari ini? Adapun leluhur iblis, Zhu Hengyu, sekarang dia sekali lagi berkhotbah dan menjadi yang paling suci. Pikirkan baik-baik, setiap orang tampaknya telah bangkit kembali. Tetapi adakah yang berpikir tentang di mana jalan surga? Juga, mengapa naga dewa petir itu ingin membunuh tubuh naga hitam yang kacau? Kebencian dan kebencian apa yang ada di antara kedua pihak? Karena itu, saya yakin kebanyakan orang sudah mengerti. Jielei Shenlong sebenarnya adalah jalan surga setelah para prajurit dibangun kembali. Sekalipun bukan jalan surga, itu pasti salah satu badan penting jalan surga. Hubungan antara Dao Surgawi dan naga dewa petir seperti hubungan antara Zhu Hengyu dan tubuh pertempuran Lingyu. Sekarang pikirkan tentang itu. Ada 3000 kesengsaraan di surga. Tubuh pertempuran naga hitam kekacauan, mengapa yang lain tidak robek? Apakah Anda merobek guntur? Sebagai orang suci, setiap gerakan selaras dengan surga. Jangan pernah menggunakan kata-kata seperti kebetulan untuk menggambarkan orang suci. Jika sebab dan akibat dibalik, dan akibatnya adalah sebab, kemudian semuanya bisa dijelaskan. Nenek moyang hantu adalah roh murni. Old Ancestor Nether hampir tidak takut pada apapun. Hal yang paling menakutkan adalah terkejut. Alam sage dasar bisa melukai klon leluhur senior dunia bawah. Pengekangan terhadap langit seperti itu adalah yang paling ditakuti oleh Nether Master. Setelah Shocking God memegang kendali, Tiandao benar-benar kehilangan senjata terkuatnya. Untuk mengetahui, di zaman kuno, setiap bencana alam telah ditenangkan oleh surga. Di depan Jingshan Jielei, Ancestor Nether tidak bisa menahan sama sekali. Tapi sekarang, surga telah kehilangan semangatnya yang mengejutkan. Jika Heavenly Dao menghadapi Old Ancestor Nether lagi, apa yang akan dia lakukan untuk menahan Old Ancestor Nether?
Meskipun, leluhur iblis dari kehidupan sebelumnya tidak bertemu dengan Yinlinger. Nether Ancestor, belum menjadi partner Demon Ancestor. Tetapi untuk badan hukum Chaos Black Dragon, deduksi dan perhitungan adalah hal yang paling mendasar. Sebagai orang suci, bagaimana mungkin dia tidak menyimpulkan serangkaian perubahan pada dewa? Dengan alam paling suci dari Chaos Black Dragon Law Body, bagaimana mungkin mustahil untuk melihat melalui realitas virtual Yinlinger? Bagaimana mungkin Yinlinger adalah nenek moyang dari Netherworld? Bagaimana tidak mungkin menghitung perubahan masa depan dan bahkan nasib keduanya? Karena itu, saat melawan naga dewa petir, tubuh naga hitam yang kacau pasti telah membayar harga tertentu sebelum menghancurkan guntur yang menakutkan ini. Alasan untuk ini sebenarnya adalah untuk sepenuhnya membiarkan Dao Surgawi kehilangan sarana untuk menahan leluhur Nether. Dengan cara ini, bukankah pertempuran keruntuhan menjadi masalah biasa? Pikirkan lebih lanjut, mengapa tidak cepat atau lambat, harus memanggil jiwa Zhu Hengyu pada saat itu? Pikirkan baik-baik, naga hitam Chaos sebenarnya tidak yakin akan kemenangan melawan naga dewa petir surga. Pertempuran itu, tidak hanya tampak menghancurkan bumi di permukaan, tetapi juga luar biasa. Bahaya sebenarnya pasti sangat besar. Dalam pertempuran itu, tubuh naga hitam yang kacau juga memiliki kemungkinan untuk jatuh. Justru karena inilah jiwa dewa dipanggil. Jika Anda menang, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Jika kalah, tubuh naga hitam yang kacau juga dapat memasukkan kekuatan asli naga hitam yang kacau ke dalam Zhu Hengyu. Dengan cara ini, meskipun terikat untuk dipukuli kembali ke bentuk aslinya, selama Anda berlatih keras, badan hukum naga hitam Chaos akan segera kembali. Tapi jelas, dalam pertempuran itu, Chaos Black Dragon Law Body menang. Tidak hanya dia menang, dia juga membuat naga dewa petir kesengsaraan surgawi membayar harga yang sangat mahal. Adapun badan hukum naga hitam Chaos, itu pasti membayar harga yang sangat mahal. Setelah pertempuran, dia lemah hingga ekstrim. Jika tidak, bagaimana mungkin mengirim Zhu Hengyu kembali tanpa sepatah kata pun? Selama masih ada jejak kekuatan, mustahil untuk tidak menjelaskannya dengan kata-kata. Buku itu kembali, melihat naga guntur yang berada 30.000 mil di depan Anda. Mata Zhu Hengyu berangsur-angsur bersinar. Memurnikan naga guntur ini, saya khawatir itu tidak cukup. Namun, memperbaiki naga petir bukanlah satu-satunya solusi. Butuh waktu terlalu lama untuk menyempurnakan naga guntur sepenuhnya. Itu bukan satu-satunya pilihan untuk memurnikan naga petir dan mencernanya secara menyeluruh. Zhu Hengyu tidak memiliki cukup waktu untuk memperbaiki naga dewa petir. Dengan waktu untuk memperbaiki naga yang mengejutkan, Zhu Hengyu mungkin juga mencari di lautan kekacauan. Temukan saja Ki Ungu yang bagus, Anda bisa menjadi suci. Secara relatif, meskipun Jing Shenlong berlawanan dengan langit, tidak ada gunanya membuang-buang waktu terlalu banyak. Untuk saat ini, Zhu Hengyu berhenti memurnikan dan menakutkan Shenlong. Sebaliknya, padatkan itu menjadi kekuatan surgawi. Setelah Anda mendapatkan Hongmeng Purple Key di masa depan, Anda dapat menyempurnakannya menjadi kekuatan yang hebat. Yang disebut kekuatan supernatural sebenarnya adalah hukum yang sangat padat. Semua kekuatan magis disajikan dalam bentuk hukum. Misalnya, setelah guntur kesengsaraan roh ini disempurnakan, itu akan bergabung dengan garis keturunan dan menjadi kekuatan magis. Dengan cara ini, Zhu Hengyu menjadi anggota Yaosu. Faktanya, dari situlah kekuatan magis yang terkandung dalam darah ras monster berasal. Dengan memurnikan hukum pemurnian diri hingga ekstrim, memurnikannya menjadi kekuatan magis, Anda dapat memilikinya untuk waktu yang lama. Namun, begitu hukum kultivasi seseorang diubah menjadi kekuatan supernatural, tidak mungkin membuktikan jalannya hukum ini. Oleh karena itu, kecuali itu adalah dakwah tanpa harapan. Jika tidak, para beku tidak akan pernah dengan mudah memurnikan hukum dari keagungan mereka dan menyempurnakannya menjadi kekuatan supernatural. Hal yang sama berlaku untuk Zhu Hengyu. Jika roh ini dirampok dari guntur dan dicerna dan diserap sepenuhnya. Kemudian begitu Anda mendapatkan Ki Ungu yang bagus, Anda bisa menyempurnakannya menjadi hukum yang hebat. Pada saat itu, Zhu Hengyu dapat mengandalkan roh ini untuk merampok halilintar dan membuktikan kebenaran. Namun, pikiran Zhu Hengyu telah terguncang. Shocking Dragon ini terlalu kejam dan besar. Terlalu lama untuk mencerna dan menyerapnya sepenuhnya. Tentu saja, dengan kekuatan guntur perampokan pertama di langit, tidak masalah jika waktunya lebih lama. Selama itu cukup kuat, tidak masalah jika dibutuhkan lebih banyak waktu. Tapi masalahnya sekarang adalah, naga yang mengejutkan ini adalah tubuh naga hitam yang kacau, terkoyak dari tubuh Tiandao. Selain naga yang mengejutkan ini, di antara 3.000 guntur kesusahan, 2.999 guntur kesusahan lainnya semuanya ada di tangan surga. Jika Zhu Hengyu menggunakan roh untuk merampok guntur untuk membuktikan kebenaran, pada saat berkhotbah, jalannya telah berakhir. Untuk 3.000 bencana, Zhu Hengyu hanya mengambil yang terkuat. Jika Anda ingin melawan surga dalam hal ini, itu hanya terlalu banyak berpikir. Apalagi Zhu Hengyu sendiri tidak berniat membuktikannya dengan guntur.
Karena Anda tidak ingin menggunakan guntur dan kilat untuk membuktikan jalannya, maka itu adalah pilihan terbaik untuk menyempurnakannya menjadi kekuatan supernatural. Di antara mereka, keuntungan terbesar adalah setelah dia memilih untuk menyempurnakan Shocking Dragon menjadi kekuatan supernatural, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan Shocking Dragon ini dalam waktu singkat. Tubuh pertempuran Gyokro telah mencerna 10.000 pil ajaib. Alam tubuh pertempuran Gyokro telah diangkat ke alam suci yang agung. Ditambah dengan metode petir dari naga yang mengejutkan, yang juga merupakan puncak dari alam suci agung. Kekuatan tubuh pertempuran Gyokro akan berlipat ganda, atau bahkan ditingkatkan beberapa kali. Begitu ide ini lahir, itu tumbuh dengan gila-gilaan di hati Zhu Hengyu. Hukum guntur bukanlah hukum mayor Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sendiri tidak memiliki banyak preferensi untuk hukum guntur. Yang paling penting adalah, sebagai orang nomor satu di antara 3.000 bencana guntur, dewa petir yang menakutkan. Tidak peduli kapan, dan siapapun itu benar-benar bermutu tinggi dan layak. Lei Fa adalah kepala dari semua hukum. Dan Jingxian Lei adalah pemimpin Lei Fa. Jingxian Lei sebagai kekuatan supernatural pelindung tubuh, pasti yang paling eksklusif. Setelah penimbangan berulang kali, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Zhu Hengyu bermaksud untuk menyempurnakan kekuatan supernatural tubuh pertempuran Gyokro dengan guntur roh ini. Nama kekuatan magis ini mengejutkan. Setelah mengambil keputusan, Zhu Hengyu tidak ragu-ragu. Untuk pertama kalinya, duduk di inti pusaran kekacauan, mulai membuat marah naga yang mengejutkan itu. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Hari ini, di dalam dunia Suantian, raungan naga yang merdu tiba-tiba terdengar. Diiringi oleh nyanyian naga yang merdu, guntur dan kilat melintas di seluruh dunia Suantian. Ribuan guntur langit ungu datang dan pergi di langit bergemuruh. Menatap ke langit, 3.000 naga petir ungu, berkelok-kelok dan terus bersinar di awan gelap. Akhirnya, 3.000 naga petir ungu jatuh dari langit satu demi satu. Menuju pusat pusaran yang kacau, sosok mengambang itu melesat lewat. Ledakan, ledakan, bum bum bum. Antara petir dan guntur, Zhu Hengyu mengarahkan tubuh pertempuran Gyokro dengan pahit menanggung dampak berkelanjutan dari 3.000 naga guntur. Setiap kali petir ungu menyambar tubuh, kecerahan tubuh pertempuran Gyokro akan meningkat 1 poin. Disertai dengan halilintar dan kilat terus turun. Tubuh pertempuran Gyokro Zhu Hengyu secara bertahap mulai bersinar, dan cahayanya menjadi lebih terang dan lebih terang. Secara bertahap, cahaya yang memancar dari tubuh pertempuran Gyokro telah mencapai titik yang mempesona. Melihat listrik ungu di langit, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Meskipun, tubuh pertempuran Lingyu sama dengan Jing Qianlong, keduanya ada di alam suci agung. Namun, perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Tubuh pertempuran Gyokro hanya mengandalkan 10.000 pil ajaib untuk ditingkatkan secara paksa. Meskipun itu juga merupakan alam suci yang agung, itu hanya alam suci agung yang paling primitif. Jika alam suci agung juga memiliki level, maka tubuh pertempuran Ling Jade hanyalah alam suci agung level 0. Dan naga yang mengejutkan itu pada dasarnya adalah puncak dari alam suci agung, mendekati urutan ke-3.000. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Sekarang, bahkan jika hanya roh guntur yang dimurnikan menjadi kekuatan supernatural yang mengejutkan. Tetapi dalam analisis terakhir, itu adalah tubuh pertempuran Gyokro yang mengandung naga yang mengejutkan. Jika kapasitas tubuh pertempuran Gyokro tidak cukup, atau kekuatannya tidak cukup, kemungkinan besar juga akan meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat petir ungu jatuh, tubuh pertempuran Gyokro menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Selain itu, suhu tubuh pertempuran Gyokro semakin tinggi. Tapi untungnya, meski penampilannya terlihat menakutkan, nyatanya tubuh pertempuran Gyokro sangat kuat. Tubuh pertempuran Gyokro awalnya dipadatkan dari Gyokro yang kacau. Kekuatan dan kekerasannya tidak perlu dijelaskan. Ini jelas merupakan salah satu zat terkeras di dunia. Selain itu, di dalam tubuh pertempuran Gyokro ada api keberuntungan ilahi yang disajikan oleh leluhur iblis, terus-menerus membuatnya marah. Sekarang, kekuatan dan kekerasannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan jika Anda menahan badai yang kacau di saluran yang kacau, tidak akan ada kerusakan. Selain itu, tubuh-tubuh pertempuran Gyokro tidak begitu kecil. Melihat guntur ungu dan kilat yang mengamuk di langit, Zhu Hengyu menarik napas panjang. Saat berikutnya, tubuh pertempuran Ling Jade naik di atas angin. Hanya dalam beberapa napas, tubuh pertempuran Gyokro membengkak dari kurang dari 2 meter menjadi 3 kilometer. Raksasa dengan ketinggian 3 kilometer ini pasti bisa dianggap gigih. Berdiri dengan bangga di tengah pusaran yang kacau, dia terus-menerus dibombardir oleh listrik ungu. Perhatikan baik-baik, guntur dan kilat ungu jatuh di tubuh pertempuran Gyokro, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya ungu, mengikuti darah tubuh pertempuran Gyokro, dan mengalir ke bagian dalam tubuh pertempuran Gyokro. Sebelumnya, ketika tubuh pertempuran Lingyu tingginya kurang dari 2 meter, semuanya masih belum begitu jelas. Tapi sekarang, tubuh pertempuran Ling Jade membengkak hingga ketinggian 3 kilometer.
Semuanya terlalu jelas. Di bawah pemboman guntur, pakaian di tubuh pertempuran Ling Jade telah lama berubah menjadi abu terbang. Ledakan, guntur dan kilat ungu jatuh di dada tubuh pertempuran Gyokroh. Di tempat di mana guntur dan kilat ungu jatuh, retakan padat seperti jaring laba-laba dengan cepat muncul di kulit tubuh pertempuran Gyokroh. Tapi segera, retakan itu segera pulih dan menghilang. Kemampuan pemulihan tubuh pertempuran Gyokroh benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika diledakkan menjadi bubuk, itu akan cepat mengembun di saat berikutnya. Melalui kulit transparan tubuh pertempuran Gyokroh, Anda dapat dengan jelas melihat arah Zidian. Setelah Zidian memasuki tubuh pertempuran Gyokroh, berpusat pada titik di mana Zidian jatuh, pembuluh darah di sekitarnya, yaitu pembuluh darah seperti kata pepatah, semuanya menyala. Listrik ungu mengikuti garis keturunan seperti akar dan melompat ke dalam tubuh Zhu Hengyu. Setelah hanya beberapa kali berkedip, itu menghilang. Betul sekali. Tidak perlu diragukan lagi, listrik ungu ini adalah sumber dari naga yang mengejutkan. Pada saat ini, listrik ungu ini sudah memasuki tubuh-tubuh pertarungan Gyokroh dan bercampur dengan darah. Saat ini, asal dari Shocking Dragon telah diubah menjadi 3000 listrik ungu, muncul di awan. Selanjutnya, 3000 lampu ungu disuntikkan ke tubuh pertempuran Gyokroh satu persatu, dan digabungkan dengan darah tubuh pertempuran Gyokroh. Setelah sumber dari 3000 naga pingsan terintegrasi sepenuhnya, Zhu Hengyu akan memiliki kekuatan magis baru. Dan begitu gagal berintegrasi, semuanya akan merepotkan. Jika tidak hati-hati, dia akan meledak dan mati. Namun, Zhu Hengyu tidak khawatir dengan ledakan tersebut. Bukannya tubuh pertempuran Gyokroh tidak akan pernah meledak. Tetapi bagaimana jika tubuh meledak? Tubuh pertempuran Gyokroh adalah tubuh pertempuran yang tidak bisa dihancurkan, yang tidak dapat dihancurkan dengan cara apapun. Tubuh pertempuran Gyokroh dipadatkan dari Gyokroh yang kacau. Chaos Spirit Jade itu sendiri memiliki kekuatan kohesif terhadap langit. Bahkan jika diledakkan menjadi bubuk, itu akan dengan cepat berkumpul kembali, menyatukan kembali tubuh pertempuran Gyokroh. Karena itu, tubuh pertempuran Gyokroh adalah tubuh pertempuran yang tidak bisa dihancurkan dalam arti sebenarnya. Tidak ada cara untuk menghancurkannya. Tentu saja, jangan salah paham di sini. Meskipun tubuh pertempuran Gyokroh memang tubuh pertempuran nyata yang tidak bisa dihancurkan. Tapi bukan karena tubuh pertarungan Lingyu tidak terkalahkan. Bagaimana jika tubuh pertempuran itu abadi? Selama jiwanya hancur, dapatkah ia dikalahkan, atau bahkan dibunuh? Waktu berlalu. Dengan berlalunya waktu, satu demi satu, listrik ungu terus turun dari langit. Pemboman berat pada tubuh pertempuran Gyokroh. Akhirnya, 1000 listrik ungu disuntikkan ke tubuh pertarungan Gyokroh dan digabungkan ke dalam darah. Bertahap, perasaan kenyang membuat Zhu Hengyu mengerutkan kening. Asal dari 3000 perampokan telah memenuhi tubuh pertempuran Gyokroh. Selanjutnya, setiap kali bagian dari guntur digabungkan, akan ada sedikit lebih banyak tekanan di Ling Yusan. Di antara cemberut, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Total masih ada 2000 perampokan yang menunggu untuk digabungkan. Bisakah tubuh tempur Ling Yu benar-benar bertahan? Sambil mengkhawatirkan, paksaan yang kuat jatuh dari langit. Mendongak, badan hukum Suantian muncul di atas langit. Melihat Zhu Hengyu dengan serius, badan hukum Suantian berkata, "Hati-hati, selanjutnya, saya akan mulai." Menghadapi peringatan dari badan hukum Suantian, Zhu Hengyu menarik napas panjang dan mengangguk dengan penuh semangat. Saat berikutnya, tepat di bawah pusaran kekacauan, pintu masuk ke dunia Suantian terbuka. Saat pintu masuk ke dunia Suantian terbuka, api nyata penyucian yang sangat ganas meraung. Jelas, badan hukum Suantian telah menggunakan kekuatan magis, dan sekali lagi kembali ke jantung tungku api penyucian lapis ke-18 di bawah kota api penyucian kuno. Sekarang, sama sekali tidak mungkin bagi tubuh pertarungan Gyokroh itu sendiri untuk mengandung sumber guntur yang begitu besar. Oleh karena itu, Zhu Hengyu sudah membuat rencana jauh sebelum penyempurnaan ini. Masalah ini, Zhu Hengyu tidak memberitahu badan hukum Suantian. Faktanya, badan hukum Suantian dan Zhu Hengyu memiliki jiwa yang sama. Jika Zhu Hengyu tahu, badan hukum Suantian juga akan tahu. Melihat api-api penyucian yang nyata naik di bawah kakinya, hati Zhu Hengyu juga terangkat. Gyokroh Chaos sebenarnya adalah sejenis batu giok. Batu giok sebenarnya adalah sebuah batu. Jika begitu kuat untuk menampungnya, cepat atau lambat ia akan meledak. Jadi itu rapuh. Begitu tekanan internal terlalu besar, pasti akan hancur. Meskipun, bahkan jika tubuh pertempuran Gyokroh meledak, tidak akan ada kerugian yang sebenarnya. Tapi jika benar-benar meledak, artinya sudah penuh dan tidak muat lagi. Jelas sekali, ini sama sekali tidak diizinkan oleh Zhu Hengyu. Tidak bisa mengatakan, cuma mencium separuh asal Jielei, buang yang lain ke sini, kan? Dalam rencana Zhu Hengyu, api penyucian adalah api yang nyata, memurnikan dari luar. Semoga berhasil, menyempurnakan dari dalam. Dengan pemurnian dua api, Chaos Spirit Jade juga akan melunak. Setelah giok melunak, kerapuhannya menghilang. Bahkan jika tidak muat, itu tidak akan meledak. Sama seperti meniup balon, balon mengembang dengan cepat. Meski ide Zhu Hengyu mungkin tidak terwujud. Tapi ini satu-satunya cara.
Jika ini tidak cukup, Zhu Hengyu tidak ada hubungannya. Di bawah api-api penyucian yang nyata, dan nyala api keberuntungan ilahi. Tubuh-tubuh tempur Lingyu dengan cepat terbakar merah. Dan asal dari guntur yang menggelegar di langit, satu persatu, berubah menjadi listrik ungu, dan jatuh ke tubuh pertempuran Gyokroh. Akhirnya, ketika tubuh pertempuran Gyokroh bergabung dengan asal dari 2000 perampokan. Ketinggian tubuh pertempuran Giok telah berkembang dari 3 km menjadi 6 km. Diameter tubuhnya juga menjadi 2 kali lipat. Zhu Hengyu hanya merasa tubuhnya telah digelembungkan sampai batasnya, seperti balon udara. Jika Anda terus meledakkannya, satu-satunya hasil adalah ia akan meledak. Tapi melihat ke langit di atas, masih ada 1000 asal perampokan, menunggu untuk disatukan. Tubuh Xuan Tianfa menarik napas panjang dan berkata, "Jangan khawatir, saya sekarang mengumpulkan kekuatan bintang Zoutian untuk menekan tubuh pertempuran Anda, itu tidak akan meledak." Mendengarkan kata-kata dari badan hukum Xuan Tian, dia menggelengkan kepalanya, dan Zhu Hengyu berkata, bahkan jika itu ditekan untuk sementara itu sebenarnya tidak masuk akal. Toh, masih ada 1000 kesengsaraan yang belum menyatu dengan asalnya. Dunia Xuan Tian, meskipun kuat, dalam analisis terakhir alam dunia ini masih berada di puncak ekaristi cahaya putih. Tidak bisa menekan kekuatan Great Secret Realm. Melihat kekhawatiran Zhu Hengyu, badan hukum Xuan Tian berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, aku bergegas ke Beihai di luar medan perang yang runtuh dengan kecepatan penuh." Area luar dari medan perang yang runtuh memiliki 4 samudra. Di antara mereka, Beihai adalah wilayah para iblis. Kepulauan Domba Ajaib terletak di atas Laut Utara. Mata Laut Utara adalah yang terdalam. Tekanan di sana terlalu buruk. Kecuali Zulong, tidak ada yang berani masuk. Ya memang, mengapa Anda tidak berharap menggunakan tekanan laut dalam untuk melawan gaya ekspansi di tubuh Anda? Setelah menghela nafas panjang, Zhu Hengyu tidak banyak berpikir. Menatap ke langit, kilat ungu lain melintas dari langit. Daging berat jatuh di tubuh pertempuran Gyokroh. Ular listrik ungu mengular ke tubuh-tubuh Giok pertempuran. Meskipun, itu hanyalah salah satu dari 3000 bencana yang berasal dari guntur. Namun, tubuh Zhu Hengyu benar-benar penuh. Saat ini, Zhu Hengyu sangat menyakitkan untuk setiap kesusahan integrasi asal guntur. Ular listrik ungu, hampir seperti batang besi panas, menghantam tubuhnya. Lebih dari itu, dengan integrasi sumber tenaga ini, perasaan sesak di tubuh bahkan lebih gila lagi. Orang yang menahan urin mereka sampai batas memiliki perasaan ini. Saat kencing ditahan sampai batasnya, rasa sakitnya begitu menyengat. Setiap detik ekstra akan membuat orang meledak. Apalagi, ini bukan masalah bertahan 1 detik sekarang. Sambil mengertakkan gigi, dia terus menyuntikkan air baru. Orang yang belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu tidak akan pernah membayangkannya. Melihat ekspresi menyakitkan Zhu Hengyu, badan hukum Xuan Tian dengan sungguh-sungguh berkata, bagaimanapun, Anda harus mengertakkan gigi. Menggertakkan giginya, Zhu Hengyu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, selain kerja keras, apalagi yang bisa dilakukan? Waktu berlalu. Satu demi satu, listrik ungu terus jatuh. Diresapi ke dalam tubuh pertempuran Gyokroh. Klik, klik, satu demi satu retakan muncul di permukaan kulit tubuh pertempuran Lingyu satu demi satu. Meskipun retakan ini cepat sembuh dan menghilang secara otomatis, namun pada saat yang sama retakan baru terus bermunculan. Akhirnya, 2300 guntur dan kilat asal disuntikkan ke dalam tubuh pertempuran Gyokroh. Melihat sekitar, tubuh Zhu Hengyu telah membengkak hingga ketinggian 7 km. Permukaan kulit yang semula halus seperti giok memiliki retakan seperti tonjolan. Asap hitam mengepul muncul dari retakan dan langsung menuju ke langit. Tidak mungkin, tidak lagi. Mengepalkan tinjunya kesakitan, Zhu Hengyu tersenyum pahit, sepertinya aku sedikit tidak bisa menahannya. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Xuan Tianfa berkata dengan hampa, kamu harus mendukungnya, dan mendukungnya selama 3 hari 3 malam, dan kamu akan berhasil. 3 hari 3 malam. Mendengar kata-kata badan hukum Xuan Tian, Zhu Hengyu hanya merasa sangat putus asa. Lelucon apa? Apa itu mungkin? Tapi sekarang, apakah Zhu Hengyu punya pilihan? Tidak, dia tidak punya pilihan sama sekali. Kepribadian Zhu Hengyu tidak menyerah pada istilah ini. Bahkan jika itu akan meledak, itu pasti sangat melelahkan. Sangat tidak mungkin dia menyerah atas inisiatifnya sendiri. Setiap menit, setiap detik, begitu sulit untuk ditahan. Dahulu, Zhu Hengyu selalu mendengar orang mengatakan bahwa hidup itu seperti bertahun-tahun. Dia telah mengalami perasaan itu berkali-kali. Namun kini, hidupnya tidak lagi seperti tahun. Dia seperti setahun. Zhu Hengyu telah benar-benar kehilangan konsep waktu. Ledakan. Di antara rasa sakit Zhu Hengyu. Raungan keras terdengar di bawah tubuh Zhu Hengyu. Sebelum Zhu Hengyu mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam kegelapan, Zhu Hengyu muncul di lautan luas. Melihat sekeliling dengan tatapan kosong, ada air laut di mana-mana. Tekanan di sekitar bahkan lebih dilebih-lebihkan. Dia mengangkat kepalanya dengan hampa dan melihat ke atas. Seperti yang Anda lihat, jam hitam kuno dengan ketinggian 3 km tergantung di laut. Jelas, ini adalah inti dari dunia Xuan Tian.
Melihat jam kuno hitam dengan tatapan kosong, Zhu Hengyu berkata dengan hampa, ada apa? Bukankah itu berarti akan memakan waktu 3 hari 3 malam? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Badan Hukum Suantian berkata dengan tenang, saya ingin mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Ini, mendengar kata-kata dari Badan Hukum Suantian, Zhu Hengyu terdiam. Nyatanya, Badan Dharma Suantian berkata bahwa ia harus menahan diri selama 3 hari 3 malam. Jam kuno hitam sudah berada di atas laut utara, mengebor sampai ke mata laut. Hanya perlu beberapa lusin napas untuk mencapai laut dalam. Namun, Badan Dharma Suantian tidak mengatakan bahwa hanya ada beberapa lusin nafas yang tersisa, tetapi itu adalah 3 hari 3 malam. Dengan cara ini, Zhu Hengyu tidak akan mengalami sakit kritis. Belum lagi bagaimana perasaan Zhu Hengyu. Sisi lain, suara Badan Hukum Suantian berdering di benak Zhu Hengyu, jangan khawatirkan yang lain, dan menyelamlah dengan kecepatan penuh. Mendengar kata-kata Badan Hukum Suantian, Zhu Hengyu mengangguk dengan penuh semangat. Zhu Hengyu tidak bodoh. Saat ini, posisinya jelas bukan di dasar laut utara. Tekanan di sekitarnya tidak begitu besar sehingga berlawanan dengan langit. Alasan mengapa dia dikeluarkan sekarang adalah karena dia takut dia tidak bisa menahannya lagi. Ledakan. Sementara Zhu Hengyu memikirkannya, petir ungu lain meledak dari jam kuno hitam di atas kepalanya. Dengan suntikan gelombang baru yang berasal dari gemuruh, perasaan bengkak di tubuh Zhu Hengyu menjadi lebih intens. Di permukaan tubuh, retakan menjadi lebih lebar. Bukan lagi asap hitam yang keluar dari celah-celah. Itu api ungu. Menghadapi ini, beraninya Zhu Hengyu mengabaikan. Memalingkan kepalanya untuk pertama kalinya, dia bergegas gila menuju laut dalam. Menyelam gila-gilaan sepanjang jalan. Dengan penyelaman terus-menerus, tekanan di sekitar semakin besar dan besar. Tekanan air laut tidak sepihak. Tapi dari segala arah, penindasan serba bisa. Dengan pendalaman terus-menerus, tekanan di sekitar meningkat. Retakan pada permukaan tubuh pertempuran Gyokroh juga secara bertahap ditutup. Gululu, ledakan. Selama penyelaman sepanjang perjalanan, satu demi satu listrik ungu, terus-menerus meledak dari jam kuno hitam. Itu meledak hebat di tubuh pertempuran Gyokroh dan bercampur dengan darah. Waktu berlalu. Akhirnya, ketika kaki Zhu Hengyu akhirnya mendarat di gletser besar di mata laut utara. Asal dari guntur-guntur terakhir jatuh pada tubuh pertempuran Gyokroh. Mencicit, mencicit. Ada ledakan suara masam. Tubuh pertempuran Gyokroh memancarkan cahaya yang menyilaukan. Teriknya cahaya menerangi wilayah laut dengan radius 10.000 meter dengan jelas. Lihat sekeliling. Sebuah gunung besar yang dibentuk oleh kondensasi es yang dalam muncul di depannya. Melalui gunung Xuanbing transparan, Anda dapat dengan jelas melihat. Di bawah pegunungan, ada kolam tak berdasar dengan diameter 3 km. Jelas sekali, ini adalah mata laut-laut utara. Mengambil napas, Zhu Hengyu dengan lembut mendarat di gletser besar dan duduk bersila. Sampai sekarang, asal dari 3.000 badai petir telah disuntikkan ke dalam tubuh pertempuran Gyokroh. Saat ini, kekuatan asal-usul GLA membengkak dari dalam keluar. Air laut dengan gila-gilaan masuk ke pedalaman dari segala arah. Satu di dalam dan satu di luar, dua kekuatan semuanya bekerja pada tubuh pertarungan Gyokroh. Berubah menjadi zat lain. Saya khawatir itu hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Tapi sekarang, tubuh pertempuran Gyokroh telah sepenuhnya melunak. Meski tidak ada api penyucian, api yang sebenarnya terus menyala. Namun, 3.000 bencana asal guntur itu masih cukup untuk menjaga tubuh pertempuran Gyokroh dalam keadaan cair yang meleleh. Oleh karena itu, bahkan dengan dua kekuatan yang menakutkan ini, mereka masih tidak bisa menghancurkan tubuh pertempuran Gyokroh menjadi bubuk. Ya, satu demi satu suara dentang terus-menerus terdengar dari tubuh Zhu Hengyu. Setiap suara dentang setara dengan 1 miliar ton palu godam, menempa tubuh pertarungan Gyokroh dengan seluruh kekuatannya. Dengan setiap dentang, tubuh pertempuran Ling Jade telah mengalami amarah. Dengan setiap dentang, kepadatan dan kekuatan tubuh pertempuran Gyok meningkat. Saat ini, asal mula guntur, dan api keberuntungan ilahi, mencium tubuh pertempuran Gyokroh dari dalam. Kedua kekuatan sedang menempa tubuh pertempuran Gyokroh secara bersamaan dari dalam dan luar. Ya, dalam suara yang intens, setiap dentang, kulit tubuh pertempuran Ling Jade menjadi putih. Asli, kulit tubuh pertempuran Gyokroh seperti giok. Kulitnya sangat transparan sehingga Anda bisa melihat pembuluh darah dan otot di bawahnya melalui kulit. Tapi saat ini, dengan suara dentang, kulit tubuh pertempuran Ling Jade menjadi lebih putih dan lebih putih. Transparansi menurun dengan cepat. Dari keadaan tembus cahaya, secara bertahap menjadi putih buram. Putih seperti giok putih kambing. Waktu berlalu. Tubuh pertempuran Gyokroh Zhu Hengyu memancarkan energi yang membakar, mencairkan gletser yang dipadatkan oleh es yang dalam. Akhirnya, dengan suara lembut, panas dari Zhu Hengyu melelehkan gletser. Saat cangkang es pecah, tubuh Zhu Hengyu jatuh dari ketinggian. Engah. Dalam suara air, tubuh Zhu Hengyu jatuh ke dasar laut utara, di kolam tanpa dasar.
Dingin, sangat dingin. Berendam di mata Beihai, Zhu Hengyu hanya merasa pikirannya membeku. Di mata Laut Utara, ada air asli Suanyin yang tidak pernah membeku dan selalu nol mutlak. Saat ini, di dalam tubuh Zhu Hengyu, Dewa Keberuntungan sedang membara. Kekuatan asal Jielei berdenyut bolak-balik dalam darah Zhu Hengyu. Di luar tubuh, ini adalah air sejati Suanyin 0 derajat mutlak, terus-menerus menyerang kulit tubuh pertempuran Giok Roh. Air asli Suanyin, dan api keberuntungan ilahi, dengan panik melemahkan tubuh pertempuran Giok Roh di luar dan di dalam. Di mata Laut Utara, tekanan air yang hanya bisa ditahan oleh orang bijak dan tidak pernah berhenti membuat tubuh roh Giok marah. Asal dari 3000 guntur dengan cepat bergabung ke dalam darah. Merasakan kecepatan leleh yang gila, alis Zhu Hengyule terbuka dan tersenyum. Alasan untuk efek ini sangat beruntung. Pertama-tama, di mata Beihai, tekanan yang hanya bisa ditanggung oleh Yang Maha Kudus telah banyak membantu Zhu Hengyu. Di bawah tekanan air laut yang sangat besar, Jielei Yuan dengan paksa ditekan ke dalam darahnya. Kedua, api keberuntungan ilahi terus-menerus membakar tubuh pertempuran Giok Roh di dalamnya. Simpan dalam keadaan lunak dan tidak akan pecah karena tekanan. Sekali lagi, tekanan eksternal air laut dan tekanan internal asal Jielei terlalu menakutkan. Seperti dua palu tempa, tubuh pertempuran Giok Roh ditempa dengan gila. Rata-rata, setiap nafas akan ditempa ratusan juta kali. Juga, air dingin yang dalam dari air Suanyin yang sebenarnya dan panas api dari api keberuntungan ilahi secara bergantian melemahkan tubuh pertempuran Giok Roh. Rata-rata, setiap napas akan dilembutkan ratusan juta kali. Yang disebut temper, artinya dibakar dulu, lalu dipukul dengan palu, lalu dipadamkan dengan air. Seluruh siklus dianggap sebagai penyempurnaan. Dan saat ini, dengan bantuan kekuatan langit dan bumi, tubuh pertempuran Giok Roh Zhu Hengyu telah mengalami ratusan juta emosi dengan setiap napas. Hal yang paling berharga adalah penembakan, penempaan, dan pendinginan semuanya dilakukan secara bersamaan. Itu berubah ratusan juta kali dalam satu nafas. Dalam sekejap mata, 9981 hari telah berlalu. Melihat sekitar, meskipun tubuh pertempuran Giok Roh masih terbaring di air asli Suanyin, tubuhnya sudah benar-benar transparan. Sejauh ini, asal dari 3000 kesengsaraan guntur telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam garis keturunan dan telah menjadi kekuatan supernatural dari tubuh pertempuran Giok Roh. Lebih dari itu, tubuh pertempuran Giok Roh telah dilebur ratusan juta kali, ditempa ratusan juta kali, dan dipadamkan ratusan juta kali. Kekuatan dan kekerasannya juga telah mencapai titik ekstrim. Dari segi kekuatan dan kekerasan saja, bahkan jika dibandingkan dengan artefak teratas itu bahkan lebih baik. Di antara pikiran, tubuh pertempuran Giok Roh Zhu Hengyu menjadi benar-benar transparan, sama sekali tidak terlihat dengan mata telanjang. Adapun jiwa, atau pemindaian mental, belum lagi. Tubuh pertempuran Giok Roh adalah Giok Roh kacau yang kental. Semua roh, riak dari sistem jiwa, semua akan ditelan. Oleh karena itu, segera setelah tubuh pertempuran Giok Roh bergerak, itu akan memasuki keadaan penyembunyian absolut. Bahkan yang paling suci pun, sulit untuk menemukan jejaknya. Tentunya di saat normal, kulit Zhu Hengyu masih seperti batu giok putih kambing. Tidak hanya lembut, tapi juga putih dan hangat. Tarik napas panjang. Zhu Hengyu duduk dari mata laut. Lihat ke bawah. Di mata Beihai, air sejati yin yang mendalam yang telah ditimbun selama miliaran triliunan tahun telah habis. Pada waktu bersamaan, api keberuntungan ilahi di tubuh Zhu Hengyu juga telah dikonsumsi seluruhnya. Namun, Zhu Hengyu tidak merasa menyesal. Bagaimanapun, tubuh pertempuran Giok Roh pada saat ini benar-benar telah menjadi tubuh pertempuran yang tidak bisa dihancurkan. Ada sedikit kekuatan yang bisa melukai tubuh tempur Giok Roh hari ini. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Selanjutnya, saatnya menuju ke Laut Chaos. Meskipun alam Zhu Hengyu masih tetap berada di alam suci agung, tapi kekuatan dan kekerasan tubuh pertempuran Zhu Hengyu telah melampaui sebagian besar yang paling suci. Setelah benar-benar menyempurnakan 3000 sumber kesengsaraan roh, tubuh pertempuran Giok Roh Zhu Hengyu akhirnya memiliki kekuatan supernatural untuk melindungi tubuh yang mengejutkan. Melihat Beihai Haiyan, Gletser Wanzang, Zhu Hengyu perlahan mengangkat tangan kanannya. Ledakan. Saat berikutnya, ada petir di langit biru. Petir ungu seperti naga jatuh dari langit dan menghantam Gletser dengan keras. Ketika Zidian lewat, Gletser besar itu terguncang dalam sekejap. Tubuh Gletser, yang awalnya bening dan transparan, dengan cepat tertutupi oleh banyak retakan. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu diam-diam tidak bisa membantu menjadi lebih buruk. Sayangnya, sebelum Zhu Hengyu bertindak, Gletser Wanzang langsung hancur dan ambruk. Melihat sekitar, Gletser Wanzang itu langsung pecah menjadi ratusan juta keping es seukuran kepalan tangan. Balok-balok es, seperti balok-balok safir yang megah, jatuh dari langit. Seluruh dasar laut tampak hujan dengan permata. Dentur, dalam suara yang tajam, es yang jatuh dari langit menghantam tubuh pertempuran Giok Roh. Hanya, dalam menghadapi luka seperti itu, Zhu Hengyu tidak merasakan ketidaknyamanan.
Setiap potongan es menghantam tubuh, seolah-olah tersapu oleh sayap nyamuk. Meskipun saya merasakannya, tidak ada kerusakan. Booming. Dalam gemuruh-gemuruh, gletser Wanzang, di bawah tatapan Zhu Hengyu, berubah menjadi es yang pecah di seluruh permukaan tanah. Dan tubuh pertempuran giok roh Zhu Hengyu dengan kuat ditekan di bawahnya oleh sejumlah besar es yang dalam. Zhu Hengyu tidak panik. Dalam sekejap, Zhu Hengyu langsung memulai pesawat ulang-alik dimensional. Dengan kilatan cahaya biru, Zhu Hengyu menghilang seketika. Ketika dia muncul lagi, Zhu Hengyu sudah muncul di sebelah jam hitam kuno. Melihat jam hitam kuno tegak, Zhu Hengyu berkata, "Oke, masalah di sisi saya hanya sementara. Anda bisa kembali secepat mungkin." Di hadapan permintaan Zhu Hengyu, suara Badan Hukum Suantian berdering dari bel hitam kuno, "Oke, silakan, saya akan mengurusnya." Setelah berbicara, Badan Dharma Suantian tidak banyak menunda. Kapan? Di tengah lonceng yang merdu, bel hitam kuno menerobos penghalang ruang dan memasuki ruang dimensi. Selanjutnya, dia akan kembali ke inti dari medan perang yang runtuh sesuai dengan rencana Zhu Hengyu. Di bawah penambangan 36 juta pengrajin elit suku Chuanshan, sejumlah besar perangkat keras akan ditambang. Apa yang harus dilakukan oleh Badan Dharma Suantian adalah mengintegrasikan perangkat keras yang berharga ini ke dalam dunia Suantian. Tingkatkan fondasi dan potensi dunia Suantian. Adapun 3.000 panglima perang yang runtuh, mereka terus berburu kristal kekacauan, pedang perang yang roboh, dan baju besi yang runtuh di medan perang yang runtuh. Untuk terus memperkuat dunia Suantian. Di antara mereka, perangkat keras yang ditambang oleh 36 juta pengrajin Chuanshan digunakan untuk memperkuat penghalang Xuanzong. Dinding jam kuno hitam terus menguat. Bobot jam kuno hitam secara alami semakin berat. Adapun kristalisasi kekacauan, pedang perang yang roboh dan armor perang yang roboh, mereka digunakan untuk memperkuat jenderal yang roboh. Yang disebut jenderal yang roboh adalah helm hitam dan armor hitam, yang diringkas dari kekuatan bintang. Meski untuk saat ini, Badan Hukum Suantian masih belum bisa membuktikan Dao selalu berada di alam puncak ekaristi cahaya putih. Namun meski begitu, dunia Sky yang mendalam bisa diperkuat tanpa batas. Dengan penguatan terus-menerus, kekuatan dunia misterius pasti melawan langit. Sekarang, yang paling nyaman adalah, dunia ini sebenarnya sudah hancur. Pada saat ini, itu hanyalah sisa-sisa cahaya terakhir di dunia ini. Jika Anda membandingkan dunia dengan kembang api. Jadi pada saat ini, kembang api telah meledak dan bintang-bintang menghilang. Hanya abu terbang yang tersisa yang mengambang di kehampaan. Saat abu terbang ini juga benar-benar jatuh ke dalam debu, dunia ini akan hancur total. Ini dunia normal lainnya. Di bawah bumi, meski ada juga perangkat keras yang tak terhitung jumlahnya. Namun nyatanya, sumber daya yang berharga ini adalah dasar dunia. Itu membusuk dari tubuh para dewa surga, dewa ibu bumi, dan dewa iblis dari 3 leluhur kuno. Tidak ada yang diizinkan untuk menambang tanpa pandang bulu. Tanpa izin dari Ibu Pertiwi, siapa yang berani menambang? Bahkan jika Ibu Pertiwi mengizinkannya, dapatkah surga dan 3 leluhur kuno mengizinkannya? Dunia Suantian adalah dunia pribadi Zhu Hengyu. Sekarang, Zhu Hengyu telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan begitu banyak perangkat keras. Jika suatu hari seseorang mencoba masuk ke dunia Suantian, tambang untuk perangkat keras, dan kemudian ambillah. Bisakah Zhu Hengyu mengizinkannya? Lelucon apa? Ini rumah saya. Ini kekayaan saya. Mengapa Anda mengambilnya? Untung, dunia ini telah dihancurkan. Jalan surga rusak, dan 3 leluhur kuno juga tertidur. Adapun Dewa Ibu Pertiwi, dia tidak peduli dengan hal-hal yang rusak ini. Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mencari berbagai sumber daya sebelum dunia benar-benar hancur. Karena itu, belum lagi dunia Suantian belum menjadi penguasa suci, dan tidak bisa meninggalkan dunia ini. Faktanya, bahkan jika dunia Suantian telah menjadi yang paling suci, ia tetap ingin tetap di sini. Di dunia yang tidak dimiliki ini, Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan tanpa bersikap sopan. Menyaksikan tubuh Suantian Fa melarikan diri ke dalam kehampaan, Zhu Hengyu menghela nafas lega. Awalnya, Zhu Hengyu berencana untuk kembali dengan Badan Hukum Suantian. Namun, sekarang dia telah kembali ke area luar dari medan perang yang runtuh, inilah waktunya untuk bertemu banyak teman lama. Saatnya mengatur banyak hal tentang musuh. Sesaat berpikir, Zhu Hengyu melarikan diri ke dalam kehampaan lagi. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di udara. Menutup matanya tanpa suara, Zhu Hengyu merasakannya dengan hati-hati. Di bawah persepsi Zhu Hengyu, jaringan jiwa langsung muncul di benak Zhu Hengyu. Jaringan jiwa ini didirikan oleh nenek moyang Netherworld, yaitu Yinlinger, dengan kekuatan Shen Luo. Ada rantai jiwa di antara setiap ular. Melalui rantai jiwa, berbagai informasi dapat disalurkan. Termasuk teks, suara, gambar. Awalnya, jaringan jiwa ini dikendalikan oleh Yinlinger. Tapi sekarang, Yinlinger telah memulihkan keilahiannya, melarikan diri dari kekuatan Shen Luo, dan menjadi eksistensi yang terpisah. Kekuatan matahari Luo kembali ke tangan Zhu Hengyu. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan Shen Luo adalah kekuatan yang dikuasai oleh Badan Hukum Kambing Ajaib.
Tapi ketahuilah, badan hukum domba iblis juga berada di bawah kendali jiwa Zhu Hengyu. Terus terang, kekuatan Sun Luo adalah milik badan hukum domba sihir. Tubuh domba ajaib milik jiwa Zhu Hengyu. Oleh karena itu, meskipun tubuh pertempuran Gyokro Zhu Hengyu tidak memiliki kekuatan matahari, kekuatan suku kata ini, serta ular suku kata Yin, tidak mengenal tubuh pertempuran Gyokro. Namun, apakah itu kekuatan Shen Luo atau Yin Snake, mustahil untuk tidak mengetahui jiwa Zhu Hengyu. Tubuh domba ajaib dan tubuh pertempuran Gyokro mungkin berbeda. Tapi keduanya memiliki jiwa yang sama. Oleh karena itu, Zhu Hengyu benar-benar akrab dengan jaringan jiwa Tao, seperti tangan. Ini adalah kekuatannya. Zhu Hengyu hanya memikirkannya sejenak dan dia dengan jelas merasakan jaringan jiwa terjalin menjadi total 36.000 ular. Dan untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu mengambil alih otoritas tertinggi dari seluruh jaringan jiwa. Selama pemindaian jiwa yang cepat, alis Zhu Hengyu berkerut erat. Berdasarkan informasi yang disimpan dalam Xin Luo Yin Snake setiap hari, Zhu Hengyu dengan cepat mempelajarinya informasi semua orang. Tetapi di antara orang-orang ini, dia tidak menemukan Sun Meiren dan Lu Zimei. Zhu Hengyu samar-samar menyadari bahwa situasinya tampak agak buruk. Sekarang mau datang. Sekarang tubuh Dharma Elang emasnya telah dibongkar dan dibunuh. Kemudian, Yao Su pasti telah mengutus Lord pada saat itu untuk datang ke area luar dari medan perang yang runtuh. Untuk mengetahui, di area luar dari medan perang yang runtuh, iblis tidak memiliki kedaulatan suci. Dengan cara ini, dapatkah mereka melakukan apapun yang mereka inginkan? Setelah menghela napas panjang, Zhu Hengyu berbicara kepada 36.000 anggota yang telah ditanam oleh Yin Linger ke dalam Xin Luo Yin Snake, Sun Meiren, dan Lu Zimei, di mana mereka sekarang. Saat suara Zhu Hengyu terdengar, seluruh jaringan jiwa langsung menjadi sunyi. Tapi segera, suara yang sangat lemah berbunyi, "Iblis, kamu akhirnya kembali, kami." Mendengar suara lemah itu, Zhu Hengyu langsung mengenalinya. Orang ini, bukan orang lain, adalah Laksamana tak tertandingi dari Angkatan Laut Gan Ning. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu memotongnya dengan datar, dan berkata dengan cepat, "Jawab pertanyaanku dulu, di mana Sun Meiren dan Lu Zimei?" Dihadapkan pada pertanyaan Zhu Hengyu, Gan Ning terdiam sesaat. Untuk sementara, dia sepertinya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat menyelidiki dengan tangan kanannya, Zhu Hengyu langsung merobek penghalang ruang di depannya dan melangkah ke ruang dimensi. Ketika Zhu Hengyu melangkah keluar dari ruang dimensi, dia sudah berada di pulau terpencil jauh di dalam laut. Melihat sekitar, sebuah perahu kayu yang terdampar di pantai pulau itu berada di depan Zhu Hengyu. Di dalam perahu kayu yang sudah bobrok itu terdengar suara pelan. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu mengambil langkah ke depan dan berjalan masuk di sepanjang lubang di sisi perahu kayu. Memasuki perahu kayu, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Melihat sekitar, di dalam perahu kayu, sudah diatur secara sederhana. Papan kapal yang rusak menopang tempat tidur kayu. Di atas tempat tidur kayu, ada ilalang di pulau itu. Dan di atas ilalang itu tergeletak seorang wanita kurus dengan pakaian compang camping dan hampir tidak berpakaian. Wanita ini bukan orang lain, dia adalah Laksamana Mozu Gan Ning. Pada saat ini, Gan Ning terluka parah, dan bahkan sangat sulit untuk bangun. Jika Zhu Hengyu kembali tepat waktu, jika waktunya 10 hari setengah di malam hari, Gan Ning mungkin akan mati di kapal yang rusak di pulau terpencil ini. Dengan alis berkerut, Zhu Hengyu memeriksa tangan kanannya, dan bola cahaya berdarah keluar dari tangan kanan Zhu Hengyu. Wow! Dengan suara siulan, lampu merah tak terbatas melompat dari tubuh Gan Ning. Kembali ke surga. Itu benar, lampu merah ini adalah kekuatan magis yang berasal dari monster beruang buas, kembali ke surga. Bagian terkuat dari teknik kembali surga bukanlah pemulihan instan. Jika hanya pulih dalam sekejap, maka ini terlalu lemah, itu bukan kekuatan suci. Seringkali, dokter suka menggambarkan pasien yang sedang sekarat. Huitian di sini lebih dari sekedar merawat tubuh fisik. Itu bahkan termasuk jiwa. Terus terang, tidak masalah jika itu diracuni, jiwa rusak, atau keadaan lainnya. Itu dapat dipulihkan ke kondisi puncaknya dalam sekejap dengan kembali ke langit. Beberapa orang mungkin berpikir itu berlebihan. Bagaimana bisa ada hukum yang bisa menyembuhkan semua luka dan menghilangkan semua racun dan kutukan? Di dunia ini, tidak ada yang namanya obat mujarab. Faktanya, di dunia ini memang tidak ada obat mujarab yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi kali ini, seni surgawi sebenarnya bukanlah obat. Perawatan yang disebut sebenarnya tidak memadai. Sebenarnya, kali ini seni surgawi adalah sebuah hukum. Hukum kembali ke momen. Tidak peduli pihak lain mana yang diracuni, ini penting. Kembalinya surga tidak membutuhkan detoksifikasi. Biarkan tubuh lawan membalikkan waktu dan kembali ke waktu ketika tidak diracuni, bukankah sudah terselesaikan? Begitu juga dengan jiwa. Tidak masalah jika jiwa rusak. Kembali ke masa lalu, selama jiwa dikembalikan sebelum kerusakan, bukankah akan dipulihkan ke puncaknya? Karena itu, di dunia ini, meski tidak ada obat mujarab, kembali ke surga benar-benar bisa menyembuhkan semua penyakit.
dapat dilihat bahwa seni surgawi kali ini terlalu berharga. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.